A few moments later. Assalamualaikum. Maaf ya, saya agak terlambat dikit. Tadi ada urusan. Baru segini yang ada Pak. Mungkin masih lagi di jalan Pak. Ini kesepakatan kita hari ini. Untuk kesepakatan hari ini kita pengumpulan tugas yang minggu lalu Pak tentang bahasa Indonesia Bakti Pak. Gimana? Maksudnya saya jelaskan. Kalau bahasa Indonesia itu merupakan penggunaan itu kalau kita mengerjakan tugas harus pakai Indonesia baku. Kalau kita mengerjakan kayak aneh ilmiah gitu. Ini kenapa ini masih banyak kesalahan? Kan saya juga bilang bahasa Indonesia baku adalah yang paling sering disebut dengan bahasa Indonesia resmi. Dan ciri-cirinya kayak ciri kemantapan dinamis, ciri kayak ciri kawan. Ya. Ini gimana nih kasihnya? Pak, izin bertanya Pak. Untuk bahasa Indonesia Baku ini cirinya bagaimana ya Pak? Ciri Indonesia Baku itu ada dua. Yang pertama ciri kemantapan dinamis, yang artinya bahasa Indonesia Baku ini memiliki kemantapan aturan atau kaidah yang tidak dengan mudah saja digoyahkan. Yang kedua ciri keilmuan yang berarti mampu mengungkapkan pengarang atau pemikiran yang teratur. Jadi gitu. Kalau fungsinya apa sih Pak? Fungsi di bahasa Indonesia Baku itu ada 4. Yang pertama ada fungsi pemersatu, fungsi pemberi kekasan Indonesia, fungsi pembawa wibawa, dan fungsi sebagai kerangka acuan. A few moments later. Assalamualaikum Pak. Anda kenapa terlambat? Nah, terlambat bangun Pak. Boleh yang masuk Pak? Kenapa bisa terlambat bangun? Jam berapa tidurnya? Tadi jam 2 tadi Pak. Sekitar jam 2 tadi. Ngapain Anda? Tugas Anda gimana? Petugas izin Pak, udah saya bikin semalam Pak. Oke, silakan dulu. Oke, Pak. Pak. Saudara Andi mana? Saya Pak. Silakan dulu. Ini gimana sih tugas Anda? Banyak yang salah. Maaf Pak, udah saya perbaiki Pak. Udah saya bikin kemarin. Kan sudah saya jelaskan bahwasanya penggunanya harus menggunakan bahasa Indonesia Baku. Mana saudara? Niat dulu nggak? Ini ya Pak. Gimana nih? Udah terlambat, udah salah. Karena terlambat bangun. Tugasnya juga salah. Gimana nih? Atau saya kasih dia aja ulang depan. Jangan Pak. Ya sudah diperbaiki nanti nih. Ya Pak, saya perbaiki. Saya kumpulkan minggu depan Pak. Sudah. Baik Pak. Jangan diulangi lagi ya. Silakan dulu. Ya sudah, biar kita akhiri dulu. Kita akan lagi minggu depan. Saya ucapkan terima kasih sebelum kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Apa sih yang salah tadi? Ini saya, ada yang salah ini. Oh ya nampak. Nih di awal paragraf harusnya pakai huruf kapital. Nah ini kok nggak ada titiknya. Ini kamu nggak ada pakai koma sama sekali di paragraf yang ini. Itulah saya, mungkin itu yang dibilang Bapak itu mau diperbaiki yang salah tadi, karena marah-marah itu. Ya tuh makanya besok kamu revisi lagi. Iyalah, boleh dibantuin nanti apa yang memperbaikinya. Boleh. Ya. Nah, kawan-kawan semua, pengertian bahasa Indonesia Baku merupakan bahasa istilah yang baru disebut dengan bahasa Indonesia Baku atau bahasa Indonesia resmi atau bahasa Indonesia formal. Hal itu didasari dengan
berbagai bahasa Indonesia baku dan bahasa Indonesia formal. Jika dibandingkan dengan bahasa Inggris, bisa disebut juga dengan bahasa Indonesia baku, bahasa Indonesia formal, dan bahasa Indonesia resmi. Dan juga itu bisa disetarakan dengan bahasa Inggris. Nah, sekarang kita masuk ke ciri-ciri bahasa Indonesia baku. Bahasa Indonesia baku harus memiliki kaidah yang jelas, sehingga memiliki karakteristik yang jari. Untuk itu, Awi menjelaskan bahwa bahasa Indonesia baku memiliki dua ciri umum. Pertama, bahasa Indonesia baku memiliki ciri kemantapan dinamis. Apa sih itu ciri kemantapan dinamis? Ciri kemantapan dinamis memiliki arti bahwa bahasa Indonesia memiliki kemantapan aturan atau kaidah yang tidak mudah saja digoyahkan. Aturan-aturan yang ada tidak dengan mudah atau tidak seringkali dapat diubah begitu saja. Aturannya perlu disusun secara mantap, namun kemantapan itu diharapkan luas agar tidak harus kaku sesuai dengan zamannya, asalkan perubahan itu bersistem dan teratur. 2. Ciri kecendikiaan. Ciri kecendikiaan bahasa Indonesia baku berarti bahwa bahasa itu mampu mengungkapkan penalaran atau pemikiran yang teratur dan masuk akal. Jadi bahasa Indonesia baku agar tetap cendekia, terutama sebagai sarana pengembangan keilmuan, mau tidak mau harus dikembangkan secara keberlanjutan yang cendekia pula. Baiklah, masuklah kita ke fungsi bahasa Indonesia baku. Fungsi bahasa Indonesia baku terbagi menjadi 4. Yang pertama ada fungsi pemersatu. Fungsi pemersatu berarti bahwa bahasa Indonesia mampu diharapkan untuk menyatukan penutur yang berbeda ragam bahasa Indonesia yang digunakannya. Apalagi berbeda bahasa daerahnya. Artinya, ragam bahasa Indonesia baku akan menimbulkan persatuan antar suku bangsa Indonesia. Kemudian masuklah kita yang kedua, yaitu fungsi pemberi kekhasan. Fungsi pemberi kekhasan berarti bahwa bahasa Indonesia baku akan mampu membedakannya dengan ragam bahasa Indonesia lainnya maupun dengan bahasa lainnya terutama di negara tetangganya. Dengan bahasa Indonesia baku akan ditunjukkan adanya perbedaan bahasa yang dimiliki bangsa Indonesia dengan bahasa Melayu yang dimiliki masyarakat Malaysia dan Brunei. Kemudian masuklah kita ke fungsi yang ketiga, yaitu fungsi pembawa wibawa. Fungsi pembawa wibawa berarti bahwa bahasa Indonesia baku yang digunakannya penutur bahasa Indonesia akan memperlihatkan wibawa bagi penuturnya di antara penutur-penuturnya sendiri. Selain itu, bahasa Indonesia baku juga memberi wibawa bagi penuturnya di antara penutur bahasa lain di negara tetangga, terutama Asia Tenggara. Kemudian yang terakhir yaitu fungsi sebagai kerangka acuan. Fungsi sebagai kerangka acuan berarti bahwa bahasa Indonesia baku merupakan tolak ukur untuk menentukan benar atau tidaknya pemakaian bahasa oleh penutur maupun golongan. Hal itu dapat diterima karena bahasa Indonesia baku memiliki norma atau kaidah yang jelas. Sekian. Nah, teman-teman, sekarang kita masuk kepada tantangan dari bahasa Indonesia baku. Kalau kita lihat dari piramid yang sudah digambarkan oleh teman saya tadi, maka kita bisa lihat bahwasanya tantangan bagi bahasa Indonesia baku itu sungguh banyak sekali. Contohnya seperti kemajuan zaman dan bahasa asing. Seperti kemajuan zaman, bahwasanya dengan perkembangan teknologi komunikasi, sehingga masyarakat Indonesia bisa mengakses apapun seperti mengakses bahasa dan media-media lainnya, sehingga ini menjadi tantangan bagi bahasa Indonesia baku. Yang kedua yaitu masuknya bahasa asing seperti bahasa Inggris, sehingga menjadi bahasa yang digunakan atau bahasa gaul bagi generasi Indonesia. Contohnya seperti ID card, good government, cover dan lainnya, sehingga itu seringkali digunakan masyarakat untuk bahasa dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itulah tantangan-tantangan yang terhadap bahasa Indonesia baku yang sangat menjadi tantangan berat bagi bahasa Indonesia baku. Mungkin sekian dari teman-teman.